Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, PBG Prajabatan, PGSD kelas 2, Universitas Negeri Malang. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi proses. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama masing-masing anggota kelompok, yaitu Aksa Valdia, Dina Ratna Atikasari, Dudet Viani, Putri Rosilia, Ratna Putri Aulia, Rima Wafikoh Ulya, Rima Tri Lestari, dan Rostafa Eka Nur. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih diferensiasi proses dalam pembelajaran itu? Jadi, pengertian diferensiasi proses adalah cara atau metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan memahami karakter belajar setiap siswa. Diferensiasi proses ini mengacu pada bagaimana siswa mengolah ide dan informasi, bagaimana mereka berinteraksi dengan materi, dan bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan mereka untuk belajar. Kriteria kegiatan dalam pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang pertama, baik, yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, berbeda dalam tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya. Kegiatan-kegiatan bermakna yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas harus dibedakan juga berdasarkan kesiapan, minat, dan juga profil atau gaya belajar peserta didik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang pertama yaitu kegiatan berjenjang. Pada kegiatan berjenjang, siswa bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama. Guru melakukan dukungan dan tantangan kompleks yang berbeda-beda kepada setiap siswa. Yang kedua yaitu membuat agenda individual. Guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum dan daftar pekerjaan terkait kebutuhan individual siswa. Yang ketiga yaitu menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Pertanyaan disesuaikan dengan level kemampuan siswa serta harus mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari dan menarik minat siswa. Strategi yang terakhir adalah memvariasikan lama waktu untuk murid menyelesaikan tugas. Pada strategi ini bertujuan untuk memberikan dukungan tambahan murid-murid yang kesulitan atau mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi proses. Di sini, implementasi pembelajaran berdiferensiasi proses ada 3, yaitu berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi proses yang pertama yaitu berdasarkan kesiapan. Contohnya di sini mengambil dari matematika kelas 3. Yang pertama, guru melakukan pre-assessment untuk mendapatkan pemetaan berdasarkan pemahaman konsep perkalian. Sehingga berdasarkan pre-assessment tentang kesiapan peserta didik, guru mengenalkan perkalian ini dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu kelompok peserta didik yang masih membutuhkan media untuk penjumlahan diberikan melalui penjumlahan berulang menggunakan tabel angka. Yang kedua yaitu kelompok peserta didik yang mulai lancar penjumlahan berulang tanpa media menggunakan pola dari hitung lompat. Lalu yang ketiga yaitu kelompok peserta didik yang sudah lancar menyelesaikan perkalian menggunakan beberapa strategi mental math untuk mulai lancar perkalian. Contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan minat. Dalam kegiatan pembelajaran matematika kelas 2 mengenai satuan ukur, peserta didik diminta untuk melakukan pengukuran terhadap suatu objek yang sesuai dengan minatnya menggunakan mistar ukur. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses ini dapat dilihat dari kelompok peserta didik yang memiliki minat yang berbeda-beda. Bagi kelompok peserta didik yang menyukai alam, dapat mengukur lingkar pohon atau tinggi tanaman. Kelompok peserta didik yang menyukai seni dapat mengukur dekorasi atau hiasan yang ada di dalam kelas, sekolah, atau rumah. Sedangkan kelompok peserta didik yang menyukai
menguasai kegiatan fisik, dapat mengukur jauh atau tinggi lompatan yang dapat dilakukannya. Setelah itu, peserta didik menjelaskan bagaimana proses mereka mengukur objek tersebut dan menjelaskan tantangan dalam mengukur objek tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan murid, baik dari kesiapan belajar, minat, ataupun gaya belajarnya dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar anak tersebut. Nah, jadi dalam hal ini, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan atau gaya belajar sehingga peserta didik mampu menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini kelompok kami mengambil contoh di kegiatan IPA kelas 3 mengenai sistem pencernaan. Peserta didik dapat menggali informasi mengenai sistem pencernaan dari berbagai media berdasarkan gaya belajar peserta didik. Yang pertama yaitu audiovisual. Di sini peserta didik dapat menggali informasi melalui pembelajaran berupa video. Kemudian kinestetik. Di sini peserta didik dapat menggali informasi tentang sistem pencernaan yaitu dari lingkungan sekitar mereka. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mencari informasi melalui visual atau menggali informasi melalui buku dan infografis. Sekian video pemaparan yang bisa kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi calon guru profesional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.